dengan hadis yang mengatakan bahwa bulan Syaban dirubah menjadi bulan Rawah, ke alam roh lah. Oh, terus ini lagi Pak Ustadz. Tadi banyak nih. Saya mohon maaf ya. Di Indonesia ini banyak melakukan ziarah, tentang ziarah. Hah? Ziarah, kalau misalnya mau puasa atau mau lebaran kan ziarah kubur. Ya, kalau menurut saya sih makanya sih sah-sah aja ya. Tapi saya terkadang berpegang dengan hadis yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita ziarah ke makam itu hanya untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat cepat atau lambat kita akan ke ziarah kubur. Apa namanya akan dikubur lah seperti itu. Nah, apakah itu suatu kewajiban untuk kita ziarah, misalnya ke orang tua kita, untuk apa namanya ziarah entah di bulan Maret sebelum puasa atau sudah mau mendekati lebaran lah. Apakah itu wajib atau bagaimana hukumnya itu? Bukan wajib, tapi kebutuhan. Oh, kebutuhan. Sama seperti atlet mau tanding, ya sebenarnya nggak wajib latihan, tapi emang butuh latihan. Makanya adat di kita itu sebelum bulan Ramadan, di bulan Rawah, itu kan ziarah dulu. Ya. Pertanyaannya, kenapa sebelum Ramadan bulan Rawah? Nggak tahu juga itu. Nah, Rawah kan berasal dari kata roh. Oh, Arwah. ya. Jadi sebenarnya Saban. Saban itu artinya naik. Saban bahasa Arab artinya itu naik. Orang Indonesia, Jawa, Nusantara, bulan Saban dirubah menjadi bulan Rawah. Rawah berasal dari bahasa Arab juga, arwah. Maka di bulan Saban pada ziarah ke arwah itu satu. Kedua, karena nanti bulan Ramadan itu kita akan membakar selain diri palsu kita, maka di bulan Saban kita harus sudah mulai naik nih. Sudah mulai naik, Saban kan naik. Ya, kita sudah mulai mengenal arwah-arwah apa roh, masuk ke alam roh lah. Di bulan Rawah itu. Syariatnya ya kita ziarah kan mengingat terus. Iya, mengingat betul. Sebelum latihan kan nyiapin dulu kan. Kalau mau main bola ya nyiapin sepatunya dulu, bolanya dulu, bajunya, kaosnya dulu kan. Nah, itu di bulan Rawah persiapan. Nanti di bulan Ramadan latihannya. Kalau pertanyaannya wajib atau enggak, ya jawaban saya kayaknya enggak wajib, tapi kebutuhan. Soalnya begini Pak Ustadz, saya punya teman, dia bengkel, dia cerita sama saya, Kang, saya waktu itu susah banget, sulit, Mau cuti, susahan lah. mau cuti, Apa? mau apa tadi? Jadi saya punya teman, dia punya bengkel, Buka bengkel. punya bengkel lah. Dia cerita suatu saat dia sulit dari rezekinya. Sulit. Iya. Kemudian dia ziarah lah, dia bilang dia ziarah ke makam orang tuanya. Bener kan kata dia. Wah, rezeki itu langsung banyak kali begini-begini. Nah, apakah itu sudah termasuk syirik atau bukan seperti itu? Jadi dia hanya gara-gara dia dia ziarah ke makam itu, dia meyakini setelah diziarah itu rezekinya lancar lah gitu loh istilahnya. Apakah itu termasuk syirik atau bukan? Bisa syirik, bisa enggak. Tapi kita sebagai orang lain kan tadi teman kita kan. Iya. Kita tidak boleh mengklaim dia syirik atau enggak. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Saya cuma hanya, kok jadi kayak begini lah gitu loh. Syirik ketika dia meyakini yang memberi rezeki itu kuburan. Karena dia datang ke makam ya. Ya. Tidak syirik ketika dia tetap yakin Allah yang memberi rezeki dengan wasilah ziarah. Itu enggak syirik. Oh gitu ya. Oh berarti dengan wasilahnya dia itu Wasilah. bisa kemungkinan bisa Allah kasih tambahan Yang pertanyaan lagi. ya ayyuhalladzina amanu terus apa? Wabtahu ilaihil wasilah.
Orang yang beriman mendekat kepada Allah hendaknya mencari wasilah. Oh. Wasilah, semuanya itu wasilah. Kita mau makan, pengen kenyang ya wasilahnya makan. Iya. Kita mau mendapatkan ilmu, wasilahnya beli pupus, wasilahnya datang ke guru, kan gitu. Itu wasilah. Itu sudah hukum alam. Kita mau dapat uang banyak ya wasilahnya bekerja. Jangan malam-malam pikir terus nggak mau kerja. Itu nggak pakai wasilah namanya. Itu saya Pak Ustadz. Itu sudah hukum alam wasilah. Jadi selama dia meyakini Allah yang memberi rezeki, dia tidak kafir. Oh gitu ya, jadi nggak bisa jadi dia termasuk syirik, bisa jadi nggak termasuk syirik ya, karena mungkin itu Allah wasilah dari juga Allah. mengatakan di Al-Quran kan ketika menjelaskan tentang tabut, tabut itu peti kan, peti Bani Israel. Di Bani Israel itu kalau perang, itu kalau bawa tabut, Ini bisa yakinnya menang. Iya. Karena apa? Ketika mereka ada tabut di hadapan mereka ketika mau perang, tinggi sakinah kata Allah. Jadi tabut itu membawa ketenangan. Orang kalau sudah tenang, perang pun menang. Jurusnya, fisiknya, taktiknya sudah hebat sebelum perang. Tapi ketika di medan perang tidak ada ketenangan, Iya. takut apa? Buyar. Jurusnya semuanya hilang. Iya, buyar. Jadi tabut itu sebagai wasilah. Sebagai wasilah saja, karena di situ ada ketenangan. Yang penting kan jangan berhenti di tabutnya, jangan berhenti di bendanya. Kita yakini bahwa itu cuman wasilah. Oke Pak. Siap, siap.